Assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Dan membuka video kali ini aku buat beberapa karyaku ya teman-teman. Semoga semua terinspirasi, tetap semangat. Aku nih jualan tapi musiman. Kalau ada yang pesen baru aku bikin, tapi kalau nggak ada yang pesen nggak aku bikin ya. Untuk box-boxnya juga kalau ada yang pesen kita bisa beli di toko ya, yang sesuai sama loyang kita, yang kita punya gitu. Ini brownies yang apa namanya, mini ya. Aku produksi brownies minis. Kenapa? Karena ternyata kalau aku bikin yang loyang 24x24 itu lebih banyak ya, lebih tinggi juga hasilnya. Jadi boleh dibilang brownies kiloan ya. Jadi loyang 24x24 itu kurang lebih menghasilkan 36 biji kalau nggak salah ya, 36 biji brownies sekat. Jadi hasilnya lebih tebal, lebih tinggi ya teman-teman. Cuman kesini-sini kayaknya orang nggak terlalu juga suka yang manis-manis ya. Tergantung konsumennya ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya juga aku nyiapin yang minis-minis, dimana orang juga makan brownies itu cuman sekali gigit atau satu kali lahap gitu kan. Jadi betul-betul mini banget. Dan memang perjalanannya juga lumayan lah teman-teman ya, namanya juga usaha rumahan tapi memang belum besar. Mohon dukungannya nih teman-teman. Jadi kalau kita buat yang musiman atau based on order ya, kita harus siap dengan bahan baku yang ada. Kalau ditinggal lama-lama juga nggak diolah, takut expirednya. Tapi kalau nggak nyiapin stok juga apa namanya, ada order dadakan gitu kan ya. Jadi saran aku sih tetap aja nyetok, tapi kalau nggak bisa nyetok kita bisa beli dadakan gitu, bahan yang lebih fresh gitu. Tapi kalau misalnya stok masih banyak, dibikin buat keripik aja. Jadi selain brownies seperti ini, aku juga buat keripik-keripik ini sisa dari nastar-nastar ya, putih telurnya banyak banget. Jadi aku buat dengan kemasan seperti ini. Awalnya sih bingung ngemasinnya kayak apa ya untuk keripik gini. Jadi lebih cepat melempem kalau pakai pouch ya. 2-3 tahun yang lalu aku pakai pouch. Jadi akhirnya aku kasih apa namanya, aluminium foil gini ya, yang rapat. Jadi tutup toplesnya pun juga bening, kelihatan ya. Dan ternyata lebih aman juga kalau dikirim itu ya, pesanan teman-teman di luar kota itu apa, lebih cepat khawatir ya, takut retak apa patah gitu ya, sama kayak lidah kucing juga ya. Lebih awet seperti almond cookies seperti itu ya kurang lebih. Jadi better kemasan taruh di toples seperti ini. Dulu kan belum ada ya toples-toples kayak gini, sekarang udah banyak. Jadi lebih memudahkan untuk kemasan, terutama produk-produk yang mudah sekali patah-patah di jalan ya. Meskipun pakai kardus, kalau kemasan aku pakai pouch itu juga masukinnya tuh hati-hati banget ya. Dan memang mudah patah gitu, karena pouch itu kan plastik gitu ya teman-teman. Juga harus betul-betul hati-hati. Tapi kalau pakai toples begini aman ya, lebih cenderung aman gitu. Jadi ini aku masih terima orderan teman-teman ya untuk keripik-keripik browniesnya, karena tahun ini tuh lebaran kemarin ini best seller banget. Jadi banyak yang alhamdulillah sih teman-teman kantor suami ya, jadi ada yang order lebih lah untuk keripik brownies. Itu rasanya pun juga enggak terlalu manis ya, karena aku juga enggak terlalu suka yang manis-manis sesungguhnya ya, karena aku lebih suka yang gurih, manisnya tuh sedang. Dan itu cocok banget untuk penikmat coklat tapi yang nggak kepengen manis banget gitu. Dan ini pun juga aku baru dapet boxnya ya, sesuai sama loyangnya gitu teman-teman. Tuh seperti ini yang aku
kirim kemarin ke Jakarta itu ya. Jadi memang rasa keripiknya itu nyoklat ya, dan juga tidak terlalu manis ya, lebih ke ya asinnya tuh ada gitu. Dan satu lagi nih, ada daftar harganya kemarin aku jualan teman-teman. Jadi memang setiap tahun tergantung ya, tahun ini kondisi ekonominya lagi pengaruh soalnya, jadi nggak semua juga ya ada yang beli ada yang enggak juga sih, karena pesaing di cookies itu lumayan banyak. Tapi tetap semangat ya, produksi sih produksi. Kalau udah yang langganan itu mesti ada request permintaan dari yang udah pernah icip-icip ya, udah pernah makan, udah pernah nyobain juga. Dan aku siapin toples-toples kotak-kotak kayak gini ya yang kemarin itu. Cuman memang kekurangannya ya kalau cookies yang bisa untuk all moment ya, anytime, gak cuman lebaran doang, itu butuh apa ya, inovasi baru sepertinya ya. Jadi bisa dikemas kayak lebih simple, isi satu bungkus mini isi 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Jadi bisa lebih dinikmatin untuk keseharian sebagai snack jajanan lah gitu. Itu sih yang lagi aku pikirin gitu. Kalau untuk toples yang seperti ini pada saat momen kayak hari raya aja gitu ya, hari raya aja kita siapin kayak gini teman-teman ya. Aku sekedar sharing-sharing aja, mungkin teman-teman juga ada pengalaman ya, boleh juga dong di komen ya, sekedar masukan ya teman-teman. Memang harus semangat terus ya, semangat terus, jangan kendor ya, walaupun usaha rumahan musiman gitu. Dan yang aku pikirin itu yang nggak musiman itu keripik ya, karena keripik brownies. Tapi kalau satu toples besar gitu ya, itu juga mungkin nggak semua orang bisa beli sekaligus gitu ya, terutama kalau nggak karena lebaran ya. Bisa dikemas dalam pouch-pouch yang ya simple, yang bisa dijual misalnya 10 ribuan atau 15 ribuan gitu ya. Yaitu kembali lagi ke packagingnya ya, apalagi main di luar kota ya gitu teman-teman. Pengennya sih seperti itu, cuman aman kalau kita pakai toples itu aja. Kalau untuk cookies kayak begini sih juga lagi dipikirin nih, gimana sih caranya gitu ya, biar dinikmatin di apa namanya, all moment gitu. Tapi memang sakralnya sih pas lebaran aja ya, hari raya ya, memang ciri khasnya itu gitu teman-teman ya. Sekedar hiburan, berbagi aja nih, barangkali teman-teman juga punya cerita ya seperti aku punya. Jadi ini untuk ngomongin soal bahan ya, aku kita kalau bikin kue itu kan yang paling menonjol banget di rasa butter ya. Kalau semuanya pakai Wisman itu kurang lebih Wisman ya, tergantung pasarannya, karena aku mukul di pasar yang tengah-tengah aja ya, ke bawah banget enggak, jadi tinggi juga enggak gitu, tapi rasa enggak ngecewain. Dari situ aku mix aja ya butter, ada pakai misalnya Royal Crown ya, terus ada butter misal Korman ya, terus juga butter Holman juga itu ya, gak menggunakan yang margarin ya. Jadi mix butter kayak gitu aja yang lokal punya ya. Jadi kalau ada juga yang engkor ya, tapi tergantung kita memasang tarif harganya di mana gitu. Kalaupun harus butter pool ya, itu di apa namanya, di kemasannya dengan toples yang harganya lebih murah gitu. Jadi konten isi cookiesnya itu nggak banyak juga. Nah itu bisa banget ya, masuk lah untuk modal dan labanya ketahuan gitu. Jadi kalau saya butter tengah-tengah aja ya, mahal banget enggak, murah banget enggak, jadi rasa juga tengah-tengah gitu ya, tergantung kalau rasa ya. Cuman sekedar masukan aja nih teman-teman, ternyata kalau resepnya itu pakai creamer ya, pakai susu bubuk, itu juga nambah rasa ya.
Kalau teman-teman nggak mau full butter juga bisa dicampur sama creamer sama susu bubuknya yang agak banyak, itu juga lumayan menurut aku ya, meskipun aku pakai butternya butter lokal gitu. Kalau nggak salah sih Holman diproduksi di sini ya, di Indonesia ya, sama Royal Crown gitu. Nggak tahu sih kalau Korman ya. Banyak sih butter yang nggak mahal-mahal banget menurut aku, jadi bisa dikombinasikan ya, atau mix dengan butter Holland atau butter Australia juga bisa ya, atau butter dari luar lainnya gitu. Nah, untuk spesial lebaran ini aku memang pakai keju Belanda teman-teman, kebetulan ada oleh-oleh. Nah, aku pakai aja memang keju tua semua, jadi pas dibikin kasangelnya mantep banget ya. Sampai aku kasih bendera tadi tuh, bendera Belanda ya, aku kasih apa namanya, spesial friend kolega lah ya gitu. Oke teman-teman, untuk jenis lain aku inovasiin sama 4 toples sekat ini ya, jadi bisa ada pilihan, ada yang gurihnya itu kastangel dan juga ada yang gurihnya itu kacang mete gitu. Ini juga putih salju sama klepon itu wajib ada, karena selain juga bisa menambah variasi warna ya, jadi kelihatannya lebih berwarna aja, ada yang hijau ada yang putih gitu. Untuk putih saljunya ini aku kasih coklat ya teman-teman, beda dengan putih salju lainnya, memang aku sengaja bedain. Cuman di adonannya aku kurangin gula halus karena dia udah pakai gula dingin di luarnya, jadi untuk adonan tuh gula halusnya aku kurangin karena aku menggunakan coklat juga sebagai sandwichnya ya, sebagai selainnya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk putih salju aku memang kayak gini, karena aku juga mempertimbangkan kalau 4 sekat gitu cookiesnya, kalau mau yang enak-enak sekalian, nggak tanggung-tanggung, untuk putih saljunya juga aku kasih coklat gitu. Dan untuk yang isiannya pakai kue kacang juga, walaupun kue kacang itu kan nggak pakai butter ya, mentega sih sedikit aja butternya, cuman full pakai pakai minyak goreng. Jadi memang khasnya itulah kue tradisional ya, bukan masalah nggak mau pakai butter banget, tapi memang kue kacang itu enaknya ya pakai minyak goreng. Nah, untuk menyeimbangkannya aku kasih topping mete. Jadi di situ pertimbangan harganya. Jadi walaupun kue kacang tapi tetap toppingnya mete gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat.